Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Leni di pelajaran Tarbiyah Quraniyah kelas 2 Kitab Ibadur Rahman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Anak-anakku sekalian, hari ini Tarbiyah Quraniyah akan membahas satu bab tentang adab, yaitu adab meminta izin. Ya, kalian siapkan alat tulis dan bukunya. Silakan dibuka buku Ar-Rasyad ya, kelas 3 halaman 124. Ya, buku Ar-Rasyad tentang adab meminta izin ada di halaman 124. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian meminta izin saat kita akan menggunakan barang milik orang lain? Atau mungkin kita sedang ingin bermain ya, keluar dari rumah, bermain ke rumah teman kita? Mungkin kita pernah lakukan itu ya. Ayah, boleh nggak aku bermain ke rumah temanku? Ibu, boleh nggak aku sekarang meminta izin untuk bermain ya, belajar ke rumah teman? Kakak, boleh nggak aku boleh pinjam pensilnya, alat tulisnya? Dek, boleh aku pinjam mainannya? Ya, kalimat-kalimat itu mungkin sering kita ucapkan. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu adab ya, adab dalam meminta izin. Nah, izin, apa itu izin? Izin adalah mengabulkan pernyataan, mengabulkan atau tidak melarang dan meminta persetujuan ya, yang isinya membolehkan, mempersilahkan begitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ya, surat ke-24 ayat ke-62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhabu hatta yasta'dhinuh. Innal ladzina yasta'dhinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Fa idza sta'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya yang sebenar-benarnya orang mukmin itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin ya, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Nah, ayat tersebut menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ketika kita sedang bertamu ke rumah kerabat ya, atau mungkin kita mendapatkan undangan untuk mengunjungi suatu kegiatan dan kita ternyata memiliki keperluan yang mendesak, maka kita harus meminta izin ya kepada tuan rumah atau orang yang mengundang kita ya, kepada orang yang mengundang kita itu untuk pamit meninggalkan tempat. Jadi permohonan izin ini tidak hanya dilakukan ketika kita harus lebih dahulu meninggalkan tempat pertemuan, juga dilakukan ketika kita tidak bisa memenuhi undangan atau janji tersebut ya. Jadi pernah ya mungkin suatu saat kita menghadapi kesulitan ya saat kita mendapatkan undangan untuk hadir di sebuah acara, ternyata kita ada keperluan mendesak yang mungkin lebih penting, lebih urgent untuk kita datangi ya, sehingga kita mohon izin untuk tidak bisa hadir di pertemuan tersebut. Nah, ini berlaku juga untuk anak-anak Kitab Ibadur Rahman dan ustadz-ustazah tentu saja ya. Kita sudah ada jadwal belajar ya, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai setengah 12 ya. Jadwalnya sudah ada. Dan kita sudah berjanji untuk bertemu di jam-jam tersebut, tapi ternyata qadarullah mungkin ya Allah tidak berkehendak kita untuk hadir, misalnya karena sakit atau tiba-tiba kita harus menghadiri acara di luar di luar kota begitu ya, atau kita mungkin harus mengikuti
jadwal orang lain ya, karena kita masih anak-anak misalnya seperti itu ya, harus mengikuti orang tua untuk hadir di tempat lain sehingga kita akhirnya berhalangan untuk hadir sekolah. Nah ini adabnya gitu ya, adab yang harus kita biasakan adalah kita meminta izin ya untuk tidak hadir pada acara sekolah tersebut ya. Mungkin insya Allah anak-anak sudah paham ya, izinnya disampaikan dengan cara yang ahsan, bisa dengan menulis surat atau berbicara langsung ya, dengan WhatsApp bisa, dengan telepon bisa gitu ya. Mohon maaf hari ini kami tidak bisa hadir di sekolah karena ini dan ini begitu ya, karena alasannya disebutkan. Ini ada meminta izin untuk tidak hadir. Nah bagaimana kalau misalnya kita sudah hadir tapi mendadak kita harus meninggalkan acara tersebut? Ini juga adabnya adalah meminta izin ya, meminta izin untuk meninggalkan tersebut ya, meninggalkan acara tersebut, tempat tersebut. Nah ini dalam meminta izin ada beberapa adab yang harus diperhatikan ya, diantaranya satu, meminta izin secara langsung ya, ada orang yang kita tuju ya, mohon maaf saya harus meninggalkan acara, mohon maaf karena ada acara yang lain saya tidak bisa hadir di acara yang ini begitu ya, menyampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan. Yang kedua anak-anak adalah jika kita meminta izin ya, hendak meminta izin untuk membatalkan janji atau tidak bisa memenuhi undangan, lakukanlah maksimal 1 jam ya, 1 jam sebelum waktu perjanjian tersebut. Misalnya ada pelajaran jam 6, ternyata kita mungkin tidak bisa hadir nanti di jam 6 tersebut, maka jam 5, 1 jam sebelum jam 6 kita sudah meminta izin ya, tidak mendadak. Hal ini dilakukan agar orang yang terikat janji dengan kita yang tadi sudah berjanji untuk bertemu tidak menunggu kita terlalu lama ya, kasihan ya, sudah janji ternyata sudah menunggu, ternyata kita nggak jadi datang ya, seperti itu. Misalnya kamu diundang untuk menghadiri perayaan ulang tahun temanmu ya, nah ini ternyata kamu sakit dan tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun tersebut, maka sebaiknya meminta izin kepada temanmu 1 jam sebelum merayakan ulang tahunnya dilangsungkan ya, itu ya, agar temanmu tidak menunggu lama. Itu contoh ya, contoh saja. Atau mungkin kita pernah berjanji kepada teman untuk belajar bersama di rumah teman gitu ya, nanti jam 7 ya kita ketemu di sekolah misalnya ya, aku tunggu di sekolah jam 7. Nah ternyata kamu berhalangan, mendadak ada acara yang lain atau mungkin sakit gitu ya, segera jam 6 gitu ya, jam 6 sampaikan, mohon maaf aku tidak bisa hadir ternyata hari ini ya, seperti itu ya, karena aku sakit, karena aku terpaksa harus mendadak harus mengikuti orang tua keluar kota, contohnya seperti itu ya. Sampaikan 1 jam sebelum acara yang kita sepakati bersama. Yang ketiga, kita baru boleh melaksanakan kegiatan yang akan kita lakukan apabila telah mendapatkan izin dari yang bersangkutan ya. Misalnya kamu ingin sekali pergi bermain bersama teman-temanmu setelah pulang sekolah, kamu boleh pergi bermainmu jika orang tuamu sudah memberikan izin atau membolehkan kamu bermain ya. Jadi lakukan itu setelah mendapatkan izin dari orang tua. Ayah, bunda, nanti pulang sekolah gitu ya, aku akan main ke rumahnya si A begitu ya. Tidak diizinkan atau tidak ya, itu lakukan ya. Itu adalah adab yang harus kita biasakan ya, adab meminta izin, dan ini ada tuntunannya dalam agama kita. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah, hal-hal yang harus dihindari dalam adab meminta izin adalah berbohong ya. Jangan sekali-kali kalian biasakan ya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Salah satunya adalah berbohong ya. Sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai anak-anak yang solih dan solihah, maka kita tidak boleh berbohong dalam mencari-cari alasan ya, hanya untuk mendapatkan izin dari orang tua kita, guru kita, atau seseorang yang kita minta izin tadi supaya kita dibolehkan gitu ya. Gimana ya caranya, ini pasti aku nggak boleh nih kalau main ke rumahnya si A. Wah, apa ya alasan yang aku pakai biar aku diizinkan? Akhirnya mencari-cari alasan ya, bohong di sana. Nah ini yang tidak dibolehkan ya, karena Allah sangat membenci ya, nggak suka sama orang-orang yang suka berbohong. Orang yang suka berbohong nanti apa akibatnya? Dia tidak akan pernah dipercaya lagi oleh orang lain. Begitu ya anak-anak, semoga ini bisa difahami.
bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh agama kita. Salah satunya adalah adab meminta izin. Baik, itu nanti dilanjutkan dengan mengerjakan Ayo Berlatih di halaman 126 ya. Kalian kerjakan sendiri, tidak usah dikirim ke ustazah, untuk belajar saja di rumah. Kalian baca kembali bacaan di halaman 124 dan 125, kemudian kerjakan latihan di halaman 126. Selamat berlatih, selamat belajar, tetap semangat. Semoga Allah memudahkan cita-cita kita semuanya untuk menjadi ahlul Quran. Tabarakallah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.